untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan pula untuk dapat berkumpul di kegiatan kumpul kita dalam acara pengimbasan pembelajaran mendalam di SMP Negeri 7 Sungai Selat. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, demi kelancaran kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita iringi dengan doa. Untuk doa kami persilakan Pak Trianto untuk memimpin. Kepada Pak Tri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa agar pertemuan pada hari ini diberikan kelancaran dan diberikan manfaat dari apa yang akan disampaikan oleh para narasumber. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka rahufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pola pikir atau mindset adalah fondasi atau dasar dan dari keterampilan dan alat. Pola pikir juga merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Jadi kalau ada masalah, pola pikir pertama bekerja. Dan pola pikir juga berperan untuk memperluas cara seseorang dan melihat dan berpikir. Lanjut. Nah, mengapa manusia berbeda-beda? Karena pola pikir setiap manusia berbeda-beda. Kalau ada masalah yang sama, pasti jalan keluar. Misalnya kita ada masalah, nah kita pasti beda cara menyelesaikan. Bu Irma juga beda cara menyelesaikan, tergantung dari pola pikir kita masing-masing. Lanjut. Nah, jenis-jenis pola pikir. Pola pikir itu ada pola pikir tetap atau PPT yang kami kenal selama pembelajaran mendalam kemarin. Pola pikir itu ada dua, PPT dan PPB. PPT itu pola pikir tetap atau fixed mindset. Dan yang kedua itu PPB, pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Nah, kalau di growth mindset ada keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan melewati belajar dan usaha. Menemukan satu masalah yaitu tentang guru. Ya, ini Pak Angga, ini apa namanya, pengalaman pribadi Pak Angga yang kemarin sempat ditunjuk oleh Pak Kepala Sekolah untuk diikutkan
kan menolak karena pematerinya berat. Coding ini kan baru ya. Kalau orang-orang yang berpikiran pola pikirnya PPT ini pasti nolak karena materi berat. Nah, satu hal yang baru pasti nolak. Tapi ada PPD-nya ternyata Pak Angga ini menerima ini sebagai tantangan. Ya, ada ilmu baru. Jadi siap kapanpun diperintah Pak Angga siap. Nah, ini. Jadi ini yang bisa kami sampaikan kayaknya benar ini ya. Jadi baik ini yang bisa saya sampaikan para peserta pelatihan semuanya dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Iya. Ini materi yang kedua yaitu tentang pembelajaran mendalam. Kalau tadi bersama Urfa tadi masalah pola pikir PPT dan PBB, dan ini intinya tentang inti kita hari ini itu tentang pembelajaran mendalam. Mungkin materi kita hari ini sudah disampaikan juga oleh Pak Odi kemarin, jadi saya cuma mengingat kembali. Apa itu pembelajaran mendalam? Di sini bisa dilihat pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang menambah karakteristik praktek pedagogis, di mana ada 6, yaitu yang pertama keterlibatan, kemudian berkesadaran, ketiga ada memuliakan, keempat pengembangan budaya belajar, kelima pemanfaatan teknologi digital, kemudian ada multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan. Nah, pembelajaran mendalam yaitu merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan mengembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga secara holistik dan terpadu. Oke, yang pertama ada memuliakan. Jadi dalam penerapan pembelajaran mendalam, semua pihak harus terlibat dan saling menghargai, menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Tadi pembelajaran mendalam ada 3. Pertama tadi berkesadaran, bermakna, mengembirakan. Dengan 4 ini ada olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga, kemudian diwujudkan menjadi profil lulusan 8 dimensi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kami mencoba mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang pembelajaran mendalam. Itu adalah prinsip dan proses. Dari prinsip pembelajaran mendalam itu ada 3. Yang pertama berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Yang pertama itu berkesadaran, ada siswa aktif dalam pembelajaran. Yang kedua bertanggung jawab atas diri sendiri, dan yang ketiga menghargai orang lain dan lingkungan. Itu prinsip yang kedua itu ada bermakna. Yang pertama siswa tidak hanya berprestasi secara akademis, tetapi bisa berprestasi juga di luar akademik, misalnya dari kegiatan olahraganya. Yang ketiga itu menggembirakan. Yang pertama siswa sangat antusias mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk prosesnya yaitu ada 4. Yang pertama olahraga, olah hati, olah pikir dan olahraga. Dari olah rasa yang pertama ada fokus untuk mengarah emosi. Yang kedua emosi diri sendiri dan emosi orang lain. Kalau dari olah hati yaitu fokus pada kepedulian. Dari olah pikir itu ada fokus pada
budi pekerti. Dan yang keempat itu fokus menjaga kesehatan. Yang kedua ada fokus pada kebugaran jasmani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi materi yang ketiga. Materi ini mengenai asesmen di dalam pembelajaran mendalam. Apakah asesmen ini sama dengan pembelajaran sebelumnya? Kita cek ya lebih mendalam. Nah, penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi ya untuk mengukur kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Jadi asesmen ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa dengan berkaitan dengan perkembangan belajar siswa itu sendiri. Nah, kemudian asesmen ini dapat menggunakan beragam teknik. Jadi tekniknya berbagai macam. Nah, kita lihat nanti asesmen itu dia terbagi menjadi dua dalam pembelajaran mendalam, yaitu sebelum bahas itu kita ke prinsipnya dulu ya. Jadi ada 3 prinsip. Yang pertama prinsip edukatif. Nah, prinsip edukatif ini penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik. Nah, jadi untuk yang edukatif dia digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik dan juga orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Misalnya ada siswa yang pada saat pembelajaran di kelas mungkin dia mengalami kesulitan di dalam belajar. Kemudian kita panggil orang tuanya, kita kasih tahu, "Ma, ayah, anak kita seperti ini, seperti ini, seperti ini." Nah, itulah yang dikatakan sebagai edukatif, ya sebagai umpan balik, baik itu kepada kita, kepada orang tuanya maupun kepada siswa itu sendiri. Kemudian berkeadilan, pendidik melakukan penilaian yang tidak bias. Artinya tidak apa Pak Tri? Kalau berkeadilan tidak membeda-bedakan ya Pak Tri ya. Nah, artinya kita harus adil sama siapapun peserta didik kita ya. Kemudian yang ketiga objektif, penilaian yang didasarkan pada informasi yang faktual atas perkembangan atau pencapaian perkembangan atau hasil belajar. Jadi objektif ini sesuaikan dengan hasil belajarnya mereka. Oh misalnya anak ini memang dia dari segi belajarnya memang lebih bagus dibandingkan yang lain. Kita berikan nilai sesuai dengan apa yang dia dapatkan ya. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang perencanaan pembelajaran mendalam. Yang namanya perencanaan otomatis berhubungan dengan RP. Kalau di pembelajaran mendalam sekarang bahasanya RP ya. Kalau di kurikulum 13 RPP, di Merdeka modul ajar, sekarang di pembelajaran mendalam kita menggunakan RP. Di pembelajaran mendalam ini kita menggunakan yang disampaikan Bu Pina tadi ada 8, 3, 3, 4. Empatnya yaitu kerangka pembelajaran. Nah, ini isinya. Di dalam perencanaan pembelajarannya ada identifikasi, ada desain pembelajaran, ada pengalaman belajar dan ada asesmen. Lanjut. Nah, di identifikasi apa saja yang kita lakukan di tahap identifikasi? Yang pertama mengidentifikasi kesiapan murid.
Yang kedua, memahami karakteristik materi pelajarannya. Yang ketiga, menentukan dimensi profil lulusan. Ini sama juga kayak modul ajar. Tidak ada pakai 7 profil lulusan yang kemarin. Sekarang pakai 8 dimensi profil lulusan. Harus ada juga di RT kita. Kritis, kreativitas, yang kreativitasnya biasa dari individu. Kemudian untuk kolaborasi ini misal ada nanti pekerjaan dilakukan secara bersama-sama atau kelompok. Kemudian yang 5, komunikasi, pasti ya, nanti antar teman saat diskusi itu ada komunikasinya. Kemudian untuk desain pembelajarannya, untuk CP-nya itu menerapkan pengolahan data, pemecahan masalah sederhana dalam kehidupan masyarakat secara sistematis dan menuliskan sebuah instruksi. Untuk lintas disiplin ilmunya itu ada 2. Yang pertama informatika itu sendiri, yang kemudian matematika. Untuk TP-nya ada 2 saya ambil. Pertama, peserta didik mampu memahami konsep berpikir komputasional atau dalam hal ini algoritma. Yang kedua yaitu peserta didik mampu, sekarang diganti murid ya harusnya ya, murid mampu memahami konsep berpikir komputasional. Yang kedua yaitu murid mampu menjelaskan dan mempraktikkan konsep berpikir komputasional melalui aktivitas unplugged. Unplugged ini maksudnya ada 2 ya, ada unplugged dan internet based. Dan untuk unplugged ini maksudnya menggunakan media pembelajaran tanpa menggunakan, misalnya tanpa menggunakan komputer atau menggunakan internet. Jadi bisa mungkin seperti yang ada di depan ini. Oke, pengertian dari inquiry kolaboratif adalah pendekatan yang berbasis tim yang memungkinkan guru untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi tantangan di kelas, merancang strategi pembelajaran, dan secara berkelanjutan merefleksi serta menyempurnakan praktik pengajaran. Nah, di sini ada prinsip-prinsip inquiry kolaboratif. Itu pertama, dia berbasis data dan bukti, di mana setiap keputusan dalam inquiry kolaboratif itu didasarkan